Advokat Indonesia sedia membela kebenaran. Kami Ikatan Advokat Indonesia menjunjung tinggi kejujuran. Kami Ikatan Advokat Indonesia berjuang demi keadilan. Kami Ikatan Advokat Indonesia rela berkorban untuk bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kepada narasumber kami di Legal Upgrade ke episode 17 hari ini. Nampaknya sudah hadir juga ada Bapak Nofriansyah, SHMH. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Bang. Ya, semoga baik-baik saja, Pak. Siap. Sehat-sehat. Siap. Oke. Selamat datang juga untuk Bapak Ibu peserta Legal Upgrade ke-17 ini. Tema yang diangkat kali ini itu tentang penelusuran hukum dan dokumentasi hukum. Jadinya nanti Bapak dan Ibu kurang lebih akan mendapatkan tentang hakikat penelusuran hukum dan dokumen hukum, kemudian tujuan penelusuran hukum itu apa, kemudian kegunaan penelusuran hukum seperti apa, problem-problem penelusurannya seperti apa, kemudian tahap-tahap penelusurannya, dan sumber penelusuran. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tubagus Alif. Kebetulan saya di Dewan Pimpinan Pusat sebagai Kepala Bidang Hubungan Masyarakat. Saya akan menjadi moderator pada Legal Upgrade kali ini. Seperti Bapak Ibu ketahui, Legal Upgrade ini merupakan program kerja Ikadin yang dilaksanakan 2 minggu dan dilaksanakan di setiap hari Jumat sore. Kemudian Legal Upgrade ini merupakan pendidikan hukum berkelanjutan bagi advokat Ikadin, Pak, khususnya untuk anggota Ikadin saja. Acara ini berbentuk penyampaian materi dari advokat yang berkompeten di bidangnya, lalu dilanjutkan dengan diskusi antara narasumber dengan peserta secara interaktif di akhir acara nanti. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber kami hari ini, Pak. Kemudian kita akan masuk langsung saja ke acara inti dari Legal Upgrade kali ini, yaitu penyampaian materi. Namun sebelumnya izinkan saya untuk membacakan beberapa peraturan Zoom Legal Upgrade sebagai berikut. Fitur mute untuk diharap dimatikan terlebih dahulu selama acara berlangsung, kecuali saat dipersilakan untuk moderator untuk bisa bertanya langsung ke narasumber. Kemudian untuk pertanyaan dari para peserta akan ada sesi nanti setelah pemaparannya selesai akan dibuka sesi tanya jawab kepada narasumber dan diharapkan untuk melakukan resen terlebih dahulu, Pak, Bu. Dan perlu saya sampaikan juga e-sertifikat dan materi akan dikirimkan ke alamat email peserta paling lambat 7 hari kerja. Jadi mohon untuk alamat emailnya ditulis dengan benar di waktu saat Bapak Ibu mendaftar. Khawatirnya ketika penulisannya tidak benar nanti e-sertifikat dan materi tidak sampai ke alamat email Bapak Ibu. Baik, untuk mempersingkat waktu dan tempat dipersilakan Bapak Nofri, silakan. Terima kasih. Baik, suara saya terdengar ya? Terdengar, Pak. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore rekan-rekan sejawat yang berkesempatan hadir pada sore ini. Agak kaget juga ketika Pak Ketua Bidang memerintahkan saya untuk memberikan legal update terhadap rekan-rekan, ya, karena saya yakin bahwa rekan-rekan yang ada di seluruh Indonesia ini adalah orang-orang yang berkompeten semua di bidangnya. Mungkin ada yang mantan hakim, ada yang mantan jaksa, ada yang mantan polisi, ada yang akademisi kayak kita-kita. Jadi ya sebenarnya momen ini momen yang sangat bagus ya untuk kita sharing, tukar pendapat terkait dengan penelusuran hukum dan dokumentasi hukum. Saya sangat berterima kasih kepada DPP yang sudah mempercayakan saya pada Jumat ini untuk berbagi dan berdiskusi dengan rekan-rekan sejawat, rekan-rekan di Kadin, dan bangga sekali hari ini bisa tampil di depan rekan-rekan, ya anugerah bagi saya sebenarnya ini.
Dan sekali lagi saya tegaskan bahwa dalam legal update ini tidak ada yang lebih pintar, Pak ya, tidak ada yang lebih hebat, tapi sekedar berbagi. Nanti kalau dalam penyampaian saya ada yang kurang, mohon dilengkapi. Kalau memang bermanfaat ya bisa dimanfaatkan dan semoga ini menjadi bagian dari amal jariah kita semua. Amin. Saya izin share screen ya, Mas Alif. Silakan Pak. Ya. Oke. Jadi materi kita pada hari ini adalah tentang penelusuran hukum dan dokumentasi hukum. Jadi nanti sistemnya gini aja deh. Kalau di tengah jalan ternyata saya ada yang salah, tidak berdosa juga kalau saya diingatkan gitu loh. Karena ya nggak lepas kan manusia itu sumbernya salah. Kenapa saya mencoba mengangkat masalah penelusuran hukum dan dokumentasi hukum di legal update kali ini adalah karena kalau untuk kami-kami yang akademisi ini menulis itu merupakan kewajiban gitu loh. Merupakan kewajiban termasuk juga kawan-kawan sesama advokat yang suka membuat jawaban atau replik, duplik atau sebagainya itu sangat perlu saya pikir untuk memahami tentang proses penelitian hukum yang dilakukan karena saya pernah bergabung dengan ketum ketika memegang perkara di Sumatera Selatan ketika tim ketum menyampaikan jawaban duplik dan sebagainya itu isinya sangat-sangat ilmiah gitu loh. Berangkat dari sana saya berpikir jawaban hukum kita ya jangan jawaban yang dianggap orang sepele, tapi benar-benar jawaban ataupun tulisan-tulisan kita benar-benar tulisan yang mengandung ilmiah dan berdasar hukum. Ini yang menjadi dasar utama kenapa saya bersikeras kalau penelusuran hukum dan dokumentasi hukum ini harus benar-benar dipahami sama teman-teman dan dikuasai oleh teman-teman dalam melaksanakan kegiatan profesionalnya sehari-hari. Langsung saja. Jadi pokok bahasan yang mau kita bahas pada sore ini ada 6 item. Yang pertama, hakikat dari penelusuran hukum dan dokumentasi hukum itu seperti apa. Lalu tujuannya apa, kegunaannya buat apa. Lalu dalam penelusuran pasti memiliki problemnya apa. Lalu bagaimana tahap-tahap penelusuran dan sumber-sumber penelusuran itu apa saja yang bisa dijadikan dasar hukum bagi orang-orang hukum dalam melaksanakan atau membuat penelitian hukum. Jadi ini hakikat penelusuran hukum dan dokumen hukum menurut saya ya, silakan kalau ada pendapat lain ya silakan. Penelusuran hukum itu ya identik dengan penelitian hukum atau legal research ya. Jadi bagaimana kita bisa menavigasi atau mengarahkan secara sukses kemampuan untuk mencari sumber-sumber hukum, bagaimana kita bisa mengidentifikasi dokumen yang semestinya bisa kita pakai dan bagaimana kita bisa menjamin informasi yang kita berikan itu informasi yang signifikan. Karena tulisan yang kita buat, baik tulisan yang bersifatnya ilmiah kayak tulisan jurnal atau tulisan skripsi, tesis, disertasi atau tulisan-tulisan lain ya, tulisan kita ini suatu saat akan dibaca oleh orang, akan diambil oleh orang sebagai bahan mereka dalam melakukan penulisan juga gitu loh. Jadi sangat penting kalau informasi yang kita berikan di dalam penelitian hukum, penulisan hukum atau dokumen hukum itu merupakan penulisan yang benar-benar memiliki dasar hukum, memiliki sumber-sumber yang terpercaya, bukan sekadar menulis hanya untuk memenuhi kewajiban saja, misalnya karena wajib membuat jawaban dari gugatan misalnya, maka ya
buat saja gitu loh. Yang penting ada jawaban, ada duplik misalnya. Enggak seperti itu, tapi apa yang kita buat ketika digunakan di lapangan, dibaca oleh orang lain, ini benar-benar orang tersebut langsung oh ya benar gitu, karena dasar hukumnya jelas seperti itu. Lalu sumber hukum yang digunakan, sumber-sumber hukum yang memang tempat perwujudan hukum. Misalnya kalau saya kan kiblatnya lebih ke arah misalnya ke Brevan gitu ya, biar Brevan tentang apa, struktur hukum, etika, kultur hukum dan sebagainya. Saya ke sana. Jadi sumber pemikiran saya dalam penulisan saya lebih mengarah ke sana misalnya seperti itu. Atau sumber hukum itu ya segala sesuatu yang dapat menimbulkan atau melahirkan hukum. Misalnya dari penulisan kita tadi, kita bisa tulisan kita itu bisa dijadikan acuan dalam penulisan dilakukan oleh rekan-rekan yang lain. Bisa jadi kalau tulisan kita dipakai dalam kegiatan-kegiatan, misalnya kemarin kita pernah diajak ngetim untuk membuat naskah akademik untuk membuat peraturan daerah di di pemerintah daerah. Ya akhirnya kan tulisan kita dipakai dan melahirkan hukum sendiri bagi daerah tersebut seperti itu. Lalu apa sih tujuan penelusuran hukum dan dokumentasi hukum itu? Jadi saya bisa menyimpulkan, ini kesimpulan dari saya. Nanti kalau ada yang kurang boleh ditambah, bahwa tujuan dari penelusuran hukumnya adalah untuk dalam rangka menganalisis hukum. Artinya hukum yang ada sekarang bisa kita analisis ya, bisa kita analisa apakah hukum tersebut sudah sesuai the soul and the share-nya, atau hukum tersebut memang dibutuhkan atau tidak, atau hukum tersebut bermanfaat atau tidak. Ini bisa kita analisis. Menganalisisnya tidak bisa menganalisis dengan pendapat saya gitu loh, menurut saya gitu, tapi tetap harus dengan menggunakan sumber-sumber hukum, doktrin hukum, atau sumber-sumber hukum yang lain yang dipakai oleh seluruh orang. Terus tujuannya juga adalah untuk menentukan ruang lingkup berbagai aturan. Artinya kalau kita lagi menganalisa tentang cukai rokok misalnya, maka penelusuran hukum dan dokumen hukum yang kita gunakan adalah yang berbau tentang peraturan undang-undang ataupun kaidah-kaidah lain atau norma-norma lain yang berhubungan dengan cukai gitu lah. Artinya ruang lingkupnya harus ruang lingkup yang sepadan dengan yang apa yang dikerjakan. Terus tujuan lainnya adalah bagaimana menentukan hubungan antara aturan-aturan tersebut. Misalnya aturan satu dan aturan yang lain yang mungkin kalau ketika kita analisis memiliki perbedaan. Contohnya ada beberapa undang-undang yang diterbitkan oleh satu lembaga dengan lembaga lain itu bertabrakan atau bertentangan, itu harus dilihat hubungan aturannya, apakah aturan tersebut memang bertentangan atau itu mengatur aturan-aturan yang lain. Terus tujuan lanjutnya adalah untuk merumuskan argumentasi yang kita sampaikan secara tepat karena sudah berdasar hukum dan berdasarkan kaidah-kaidah yang ada. Selanjutnya tujuan dari penelusuran hukum adalah untuk menjadikan argumentasi kita itu jelas dan rasional. Jadi selain tepat juga jelas dan rasional ya, tidak asbun, tidak membuat pernyataan atau tulisan yang tidak bisa diterima oleh orang-orang karena tidak berdasar hukum. Lalu tujuan lainnya atau dokumentasi lainnya adalah untuk memperkenalkan metode apa yang kita pakai, terus untuk mengeksplorasi dokumen atau sumber hukum yang kita gunakan. Lalu tujuan lainnya adalah untuk menemukan informasi yang relevan, informasi
yang sesuai dengan yang kita teliti, lalu kita menganalisis informasi tersebut, lalu memahami apa signifikansinya dari dokumen dan penelusuran hukum tersebut, lalu kita bisa menerapkan hasil penelusuran dan dokumentasi hukum tersebut pada situasi atau penulisan yang baru. Saya terus ya. Lalu ini kegunaan dari penelusuran hukum dan dokumentasi hukum adalah yang pertama, ini sekali lagi ini menurut saya dari simpulan beberapa literatur yang saya ambil. Yang pertama adalah untuk mencari definisi atau pengertian dari apa yang kita tulis. Kalau kita bicara masalah sistem hukum, ya kita mencari definisi dari sistem hukum itu apa, lalu sumbernya dari mana atau doktrinnya dari mana, seperti itu. Sekaligus juga kita mencarikan landasan teoritisnya. Jadi kalau dalam penulisan ilmiah itu, landasan teoritis itu ya bab yang paling tebal dan bab yang paling penting, karena di dalam landasan teoritis itu kita melihat apa yang menjadi landasan hukum dan landasan penulisan atau penelusuran tulisan ilmiah tersebut. Lalu kegunaan yang lain adalah untuk mencari bahan acuan atau rujukan dalam penulisan, sehingga penulisan kita konkret, lengkap, dan bisa dipercaya. Lalu kandungan dan manfaat dokumen hukum. Yang pertama adalah dokumen hukum itu harus mengandung informasi yang menunjuk pada hukum itu sendiri, termasuk perubahan hukum, perkembangan studi-studi, atau ajaran, teori hukum, praktik hukum. Artinya dalam penulisan ini saya sering sekali menemukan di dalam penulisan yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa pada saat penulis skripsi, misalnya dia masih menggunakan undang-undang yang lama atau peraturan yang lama, mereka tidak update terhadap peraturan perundangan yang ada, sehingga pada saat mereka memaparkan tulisan atau penelitian hukum mereka, ya itu bisa dibantai sama atau dikoreksi sama orang yang menguji, karena yang digunakan adalah informasi yang sudah tidak update gitu loh. Jadi sangat penting bagi rekan-rekan dalam memanfaatkan dokumen hukum itu untuk melihat update terakhir. Kalau saya untuk mengambil undang-undang atau peraturan atau peraturan-peraturan yang ada, itu saya lebih mengacu ke, kalau alamat webnya ke bpk.go.id ya. Karena kalau di bpk.go.id itu, kalau kita misalnya mau download undang-undang terkait pemilu misalnya, itu di bagian bawah dijelaskan bahwa undang-undang ini misalnya sudah berubah berapa kali, atau sudah dihapus, atau sudah apa. Jadi kita tahu perkembangan dari undang-undang itu sendiri, apakah undang-undang itu masih bisa dipakai atau sudah tidak bisa dipakai lagi. Lalu kandungan yang kedua adalah untuk menjadi rujukan atau sandaran yang menjustifikasi sikap atau pandangan sebagai seorang yang profesional. Jadi ya, untuk kita advokat atau konsultan hukum, terutama konsultan hukum Kadin ya, yang sampai saat ini saya belum melihat celahnya. Kalau di daerah saya, rekan-rekan di Kadin kalau membela kliennya luar biasa, bagus. Dan saya lihat juga dalam membela kliennya, dalam membuat jawaban, replik, segala macam, itu tetap menggunakan kaidah yang ada, tetap dengan mengikuti rel yang ada, dan mengikuti apa yang sudah ditetapkan oleh peraturan perundangan. Artinya dokumen hukum ini memang harus dijadikan rujukan utama, dijadikan sandaran utama dalam melakukan penelitian hukum. Kalau di dalam penulisan ilmiah, baik tulisan skripsi kah, tesis kah, atau disertasi, atau tulisan-tulisan yang lain di jurnal atau di tulisan yang lain, biasanya kita menggunakan 3 sumber hukum. Yang pertama sumber hukum yang primer, nanti kita bahas apa-apa saja, lalu sumber hukum sekunder, dan sumber hukum tersier. Jadi dibagi menjadi 3 sumber hukum tersebut untuk membedakan mana yang lebih diprioritaskan dan mana yang menjadi penopang dari sumber hukum yang primer tersebut. Nah, sumber-sumber hukum primer itu
itu ada yang norma dasar. Kalau kita norma dasar itu ya Undang-Undang Dasar Negara Undang-Undang Dasar 1945, lalu ada peraturan perundang-undangan yang ada, misalnya Perpukah atau peraturan pemerintah, peraturan menteri, peraturan presiden, peraturan daerah atau peraturan gubernur, peraturan bupati, wali kota, terus peraturan peraturan yang pada saat masa penjajahan yang masih berlaku, misalnya masih bisa digunakan, tidak digunakan. Lalu ada peraturan hukum adat yang dicatat. Kalau di Aceh misalnya mereka ada aturan-aturan adat, itu menjadi sumber hukum primer. Lalu jurisprudens dari putusan-putusan pengadilan itu bisa dijadikan sumber hukum primer gitu. Lalu ada perjanjian internasional atau konvensi yang misalnya kalau HAM kita masih menggunakan perjanjian atau aturan internasional untuk HAM atau untuk lingkungan dan sebagainya. Lalu kalau ada primer, tadi ada sekunder. Nah, sekunder ini kita bisa ngambil dari buku-buku yang ditulis sama ahli-ahli hukum atau orang-orang yang paham hukum. Kalau buku misalnya dari Hans Carlson atau buku-bukunya siapa gitu yang bisa diambil. Kalau saya ngambil buku misalnya bukunya Pak Sajipto atau Pak Mahfud, buku-bukunya bagus-bagus untuk bahan rekomendasi, untuk bacaan dan untuk menambah hasanah. Lalu ada artikel majalah, surat kabar, ini tapi jarang dipakai sekarang ya, karena kebanyakan rekan-rekan sekarang menggantikan artikel majalah dan surat kabar dengan Mbah Google. Jadi di Mbah Google itu semuanya ada sekarang, Pak. Nggak perlu lagi Bapak capek-capek beli koran, capek-capek beli majalah, buka Google, semuanya ada. Tapi tetap saja dalam mengambil sesuatu untuk menjadi rujukan harus kita lihat dulu apa sih kalau kita bilang itu sanadnya, bahwa buku ini ngambil teorinya dari sini sehingga kalau kita mengutip dari buku tersebut benar-benar kutipan yang sesuai dengan aturan. Lalu ada laporan penelitian, terus ada makalah, jurnal atau terus ada ngambil dari skripsi, tesis atau disertasi. Biasanya kan kalau untuk bab 2 teori itu, landasan teori atau tinjauan pustaka itu biasanya kita mengambil dari hal seperti ini, dari disertasinya siapa, dari tesisnya siapa gitu loh. Karena itu tadi kemudahan teknologi yang ada sekarang ini menyebabkan kita mudah mengakses disertasi, tesis, makalah maupun tulisan-tulisan lain, sehingga itu bisa dijadikan acuan dalam landasan teori atau di penulisan ilmiah. Terus ada RUU yang seperti sekarang yang lagi giat dibahas oleh Ketum, itu RUU KUHP misalnya, itu menjadi sumber sekunder bacaan kita karena belum bisa dijadikan sumber utama karena sifatnya masih rancangan, belum menjadi undang-undang. Lalu tulisan-tulisan lain yang bersifat ilmiah di sekitar kami dijadikan sumber penulisan. Lalu ada satu lagi yang terakhir adalah sumber hukum yang tertier, penopang sumber hukum primer dan sekunder. Itu ada kalau di tesis dan disertasi ada abstrak itu yang bisa diambil. Terus ada dari buku-buku pegangan, buku petunjuk, ensiklopedia, misalnya dari Wikipedia, dari kamus, misalnya bahasa-bahasa yang jarang kita dengar, terus dimasukkan dalam tulisan, bisa diambil dari sumber biografi orang atau dari sumber, kalau bicara masalah negara, wilayah itu bisa diambil dari sumber geografi atau buku-buku terbitan pemerintah atau buku yang lain yang bisa dijadikan penopang dari
sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder. Nah, lalu kita sering juga masih salah dalam menempatkan kalau bahasa Pak, tinggian mana antara peraturan yang ini dengan peraturan yang itu gitu loh. Jadi saya coba mengingatkan kembali, saya yakin rekan juga masih paham dengan urutan peraturan perundangan. Jadi diawali dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, lalu TAP MPR, tapi kita sudah jarang sekali dengar TAP MPR ini. Lalu ada undang-undang atau Perpu. Kalau Perpu yang terakhir yang saya tahu itu tentang Perpu Pemilu ya. Perpu Pemilu, lalu ada peraturan pemerintah, di dalamnya ada peraturan presiden, ada peraturan peraturan menteri dan segala macam, lalu ada Perda. Lalu di ayat 2-nya kekuatan hukum peraturan perundang-undangan sesuai dengan direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1, artinya urutan perundang-undangan seperti yang saya sebutkan tadi dari 1 sampai 6. Dan sesungguhnya bahwa peraturan itu tidak boleh saling bertentangan antara yang atas dengan yang bawah. Artinya kalau peraturan tersebut melenceng dari atasnya atau dari umbrella act-nya, maka itu yang suka dilakukan beberapa kawan-kawan advokat. Kalau dia bertentangan dengan UUD 45, lalu dilakukan yang namanya constitutional review atau ada juga judicial review ke Mahkamah Konstitusi karena peraturan perundangan di bawahnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 atau antara undang-undang dengan peraturan-peraturan lain yang setingkat di bawah atau sederajat yang bertentangan, itu bisa dilakukan dengan judicial review ke Mahkamah Agung. Artinya itu untuk meluruskan bahwa peraturan perundangan itu tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundangan yang di atasnya atau peraturan induk yang membawahi seluruh undang-undang yang ada di Indonesia. Lalu hierarki peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia ini, misalnya ada peraturan perundangan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, atau DPD, ada yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, ada yang oleh BPK, sesuai dengan bidangnya masing-masing ya. Ada dari Komisi Yudisial, ada Bank Indonesia, ada dari Menteri terkait bidangnya, lalu ada dari badan lembaga atau komisi yang setingkat, misalnya dari Komnas HAM, segala macam. Lalu ada juga peraturan yang dibuat oleh DPRD maupun pejabat pemerintah tingkat provinsi, kabupaten kota atau kepala desa atau camat yang bisa digunakan sebagai acuan. Nah, lalu apa sih problem yang biasa didapat ketika kita melakukan penelusuran hukum atau dokumentasi hukum? Yang pertama, memang tidak banyak literatur khusus yang berhubungan dengan profesi hukum gitu loh. Jadi misalnya saya kemarin mencari tentang jadi begini, tentang pengisian kepala daerah pengganti di suatu daerah yang diberhentikan, itu bupati dan wakil bupati diberhentikan karena kasus korupsi. Apakah pengisiannya ketika sudah inkrah ini, apakah SK-nya itu, yang meng-SK-kan itu kalau gubernur itu presiden, kalau bupati itu wakil menteri, apakah ada batasan waktu yang ditetapkan oleh undang-undang terkait dengan setelah inkrah itu pemberhentian tetap kepala daerah tersebut. Itu saya cari keliling-keliling di Google, saya telepon keliling-keliling ke orang-orang yang paham hukum, itu tidak ketemu gitu. Berbeda kalau pengisiannya itu kepala daerahnya berhenti karena memiliki kesalahan, misalnya meninggal atau berhalangan tetap seperti meninggal dunia, melakukan perbuatan tercela atau aturan-aturan lain, itu jelas di peraturannya bahwa dalam 14 hari setelah inkrah maka DPRD mengusulkan pemberhentian
setelah meminta fatwa ke Mahkamah Agung, dalam 14 hari mengajukan pemberhentian kepada menteri. Kalau dalam 14 hari DPRD tidak mengajukan, maka menteri atau presiden berhak mengeluarkan sendiri surat keputusan pemberhentian. Tapi untuk korupsi, saya tidak pernah baca ada batasan waktu sampai kapan gitu loh. Artinya setelah inkrah, misalnya inkrah tanggal 30 September ini, nggak ada batasan waktu kapan menteri atau presiden mengeluarkan surat pemberhentian atau DPRD mengusulkan pemberhentian atau sebagainya. Sehingga ada polemik di daerah beberapa daerah kemarin yang coba kita cari di literatur yang kita punya, ternyata nggak ketemu itu aturan yang mengatur tentang itu. Itu yang saya alami ketika saya melakukan penelusuran dokumen hukum gitu loh. Contoh. Terus ada juga literatur yang memiliki makna yang luas sehingga membutuhkan penelusuran yang berhubungan dengan subjek pada lokasi informasi tertentu. Jadi subjek penelitiannya ini kita harus membuka beberapa literatur, beberapa peraturan perundangan, lalu disatukan. Tapi ketika kita satukan, ini memiliki perbedaan yang signifikan dan kita tidak ada tempat untuk bertanya, untuk meluruskan yang benar ini seperti apa gitu loh. Kalau kita melakukan proses hukum, misalnya dengan minta fatwa atau segala macam, ini memakan waktu yang tidak bisa kita tentukan juga berapa lama waktunya, sehingga ini juga menjadi problem ketika kita melakukan penelusuran dokumen hukum. Lalu ada pembedaan beberapa sistem hukum yang potensial dan yang potensial melahirkan kekeliruan dalam mencapai lokasi informasi ya. Itu tadi misalnya kayak apa ya yang saya pernah alami. Saya pernah mencari saya lupa tentang apa itu. Ketika saya cari, saya menemukan beberapa literatur yang isi literaturnya berbeda-berbeda gitu loh. Jadi ya itu tadi, akhirnya kita stuck nggak bisa maju karena ini yang mau kita ikuti yang mana gitu loh, karena dia kan selevel ya peraturan perundangannya. Kalau dia jelas-jelas bertentangan dengan aturan di atasnya UUD 45 misalnya, kita bisa langsung ambil, oh ini kita ikuti yang UUD 45. Tapi kan kalau aturan-aturan teknis itu kan tidak dibahas di peraturan induk, tapi dibahasnya di peraturan-peraturan teknis seperti itu. Jadi sering kali kita ketemu atau memiliki masalah ketika berbenturan antara peraturan satu dan peraturan yang lain. Lalu juga sangat diperlukan kehati-hatian ya dalam mengambil atau memeriksa penelusuran hukum yang kita lakukan, apalagi dengan lintas disiplin. Saya pernah memeriksa skripsi mahasiswa. Ketika diperiksa itu literaturnya kacau sekali, dan ketika kita tanya ini sumbernya dari mana, dia menunjukkan ada tulisan, ternyata yang diambil itu adalah tulisan anak SMA yang buat karya tulis gitu loh. Ya bukannya kita meremehkan tulisan siswa yang melakukan karya tulis, tapi kan harusnya kita ambil tulisan-tulisan yang sudah terbukti kualitasnya gitu loh. Kalau tulisan karya tulis anak SMA ya itu kan hanya tulisan untuk memenuhi syarat dia lulus SMA. Artinya mungkin guru juga nggak baca itu yang ditulis siswanya apa. Lalu kita jadikan bahan sebagai untuk menulis tulisan ilmiah, ya otomatis tulisan ilmiah kita akan kacau kan seperti itu. Itu problem yang pernah saya alami ketika melakukan penelitian hukum. Baik ketika saya membuat tulisan ataupun dalam mengkoreksi skripsi mahasiswa pun saya tetap melakukan penelusuran dokumen. Jadi sambil koreksi saya googling untuk menyamakan persepsi apakah yang diambil mahasiswa ini udah sesuai atau belum. Jadi kita meriksa, kita juga sambil dapat ilmu dari apa yang ditulis oleh adik mahasiswa. Lalu ada tahap-tahap penelusuran yang harus kita pedomani. Yang pertama,
kita harus menentukan batas, Pak. Batas yang mau dibahas itu apa gitu. Kalau membahas masalah pemilu, maka penelusuran kita hanya terkait masalah pemilu. Nggak usah bicara masalah omnibus law, masalah korupsi, masalah apa, tapi terfokus masalah pemilu. Nah, tapi nanti ketika dalam penelitiannya ternyata ada beberapa hal yang harus kita bahas, misalnya seorang mantan narapidana itu bisa mencalonkan diri kalau dia sudah 5 tahun misalnya udah 5 tahun tidak lagi setelah lepas lalu mendeklarasikan dirinya bahwa dirinya adalah mantan narapidana segala macam. Kalau itu memang perlu menggunakan aturan lain baru kita ke aturan lain. Tapi kalau cukup jelas di dalam peraturan itu saya pikir harus dibatasi, jangan sampai tulisan tersebut melebar kemana-mana sehingga nanti yang baca malah bingung ini maunya apa gitu. Lalu kita harus mengidentifikasi database untuk penelusuran, itu pasti harus diidentifikasi. Tidak boleh juga sembarang comot, sembarang menentukan batas, sembarang mengutip tulisan-tulisan, harus diidentifikasi. Terus juga dalam menentukan strategi penelusuran itu kita kalau dalam Google itu saya itu biasanya kalau nelusur Pak, saya ketik semuanya yang mau saya inginkan gitu loh. Misalnya saya mencari tentang apakah perbuatan mencuri itu bisa dihukum dengan hukum adat misalnya. Saya ketik semua itu, nanti di Google keluar semua itu yang berkaitan dengan mencuri dihukum pakai hukum adat, bukan saya singkat mencuri hukum adat itu terlalu luas nanti penjabaran. Tapi kalau kita gitu kita akan mendapatkan bahan-bahan yang terkait dengan apa keyword yang kita coba cari ya. Terus dalam mencari itu juga saya biasanya juga memasukkan nama penulisnya gitu atau nama pengarangnya sehingga apa-apa yang saya cari yang di Google itu adalah benar-benar yang saya butuhkan saat itu gitu loh, bukan melebar kemana-mana dan sehingga kita nanti jadi bingung sendiri ketika akan menyimpulkan atau menjahit apa yang sudah kita potong-potong, sudah kita ambil-ambil untuk disatukan itu menjadi bingung sendiri ketika kita tidak membatasi penelusuran yang sudah kita lakukan. Saya pikir demikian saja dari saya, Bapak Ibu, terkait dengan mengupgrading pengetahuan kita kembali soal penulisan ilmiah, karena sekali lagi saya tegaskan bahwa penelusuran dokumen dan tulisan ilmiah itu sangat penting ya, karena dari sanalah kemungkinan besar orang menilai kita tentang tulisan kita. Kalau tulisan kita buat sembrono, kita buat tidak berdasarkan hukum, maka ya siap-siap saja ketika masuk ke arena persidangan kita akan dibantai dengan orang-orang yang memiliki dasar hukum. Saya pikir demikian, Bang Alif. Terima kasih. Dan kalau memang ada yang mau kita diskusikan, kita diskusikan. Silakan. Baik, terima kasih Pak Nofriansah atas pemaparannya yang detail sekali Pak ya. Mungkin ini kita buka saja sesi untuk tanya jawab Pak. Tapi di kolom chat sudah ada satu pertanyaan Pak dari Jenci Elizabeth Ratu Masa. Kurang lebih pertanyaan seperti ini Pak. Jika dalam jawab-menjawab dalam sebuah perkara sering dipergunakan Google, apakah penilaian hakim berpengaruh dalam putusan? Maksudnya di era yang sangat memudahkan ini kebanyakan kopas dari Google. Terima kasih Pak. Silakan Pak Nufri, mungkin langsung bisa ditanggapi. Iya, saya pikir kemudahan teknologi itu ya harus kita gunakan gitu loh. Kalau memang jadi begini, kalau penulis zaman dahulu kan mereka memperbanyak buku ya, bisa perpustakaan mereka tuh bisa ratusan buku karena memang tidak ada fasilitas teknologi yang mudah seperti sekarang ini.
Tapi kalau sekarang, kalau saya pribadi saya lebih banyak menggunakan Google dalam mencari atau menelusuri dokumen hukum gitu loh. Artinya misalnya saya mencari tentang apa teori Hans Kelsen misalnya, ya saya ketik Hans Kelsen, apa yang saya mau cari dari teori Hans Kelsen keluar di Google, saya saya buka lalu saya lihat misalnya tulisan ini ditulis sama Mas Alif, ya maka saya ambil, tapi di dalam daftar pustaka saya buat bahwa saya mengutip ini dari tulisannya Mas Alif gitu loh. Artinya ya apakah berpengaruh dalam putusan? Ya saya pikir sangat berpengaruh gitu loh. Selama kita mengambil atau mengutip tulisannya itu ya benar gitu loh. Jangan seperti yang saya ketika meriksa skripsi mahasiswa, mereka mengambil tulisan anak yang buat karya tulis SMA gitu loh. Itu sulit sekali dipertanggungjawabkan. Tapi kalau sumbernya jelas, sanadnya jelas, ya hakim akan mengambil hal tersebut, saya pikir. Demikian Mas Alif. Baik, terima kasih Pak. Kemudian untuk Bapak Ibu peserta, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung ditanyakan Pak. Izin bertanya kepada narasumber dalam Ya. hal melakukan penelusuran hukum atas suatu peristiwa hukum yang tidak tahu, belum ada Tidak hukumnya, punya, maka dalam membuat legal opinion didasarkan dengan apa ya Pak? Sebagai contoh adanya perjanjian jual beli berdasarkan transaksi internet sebelum adanya undang-undang ITE. Bagaimana ya? Kalau kita membuat legal opinion, tapi aturannya belum ada, ya saya pikir selama itu bisa dijadikan sebagai pembaruan hukum, ya boleh-boleh saja, tidak ada juga yang melarang, karena pembaruan hukum itu kan diberikan kepada siapa saja yang ingin melakukan pembaruan hukum. Tapi apakah pembaruan hukum yang kita lakukan nantinya bisa diterima atau tidak oleh masyarakat atau penikmat hukum, ya kita tinggal beradu argumen ya. Misalnya perjanjian jual beli berdasarkan transaksi internet. Saya nggak tahu perjanjian berdasarkan transaksi internet jual beli seperti apa ya. Kalau melalui kayak Shopee, terus Lazada, Tokopedia, saya pikir itu sudah ada pihak ketiga yang mengelola transaksi jual beli tersebut. Tapi saya belum pernah tahu jual beli yang berdasarkan transaksi internet itu yang seperti apa. Saya belum pernah tahu ya. Saya belum pernah lihat juga. Tapi itu tadi, kalau belum ada aturan yang mengaturnya, lalu kita mencoba membuat pembaruan hukum, ya saya pikir sah-sah saja dan diperbolehkan oleh hukum kita gitu. Tidak ada yang melarang orang membuat pembaruan hukum. Tapi entah nanti kemudian ternyata pembaruan hukum yang kita lakukan bertentangan dengan aturan yang ada, mungkin karena kesilapan kita atau ketidaktahuan kita terhadap ada aturan yang sudah mengatur itu, ya tinggal kita luruskan saja seperti itu. Tidak masalah saya pikir ya. Oke, baik Pak. Mungkin Bapak Ibu peserta lainnya ada yang mau ditanyakan kembali? Jika tidak ada, sebetulnya saya ada sedikit pertanyaan sih Pak. Ini sebetulnya lebih ke pengen sharing aja dari pengalaman Pak Nofri dalam membuat sebuah penelusuran ilmiah lah Pak ya. Misalkan di dalam produk hukum yang dibuat oleh seorang pengacara, baik dalam gugatan, jawaban, replik, duplik, dan sebagainya, pernah ada isu tentang plagiat nggak sih Pak? Plagiat ya? Ya, betul. Gimana Bang? Pernah ada isu tentang plagiat nggak Pak? Kira-kira selama Bapak menjalankan profesi membuat dokumen hukum baik? Kalau saya pribadi, saya belum pernah membuat tulisan tentang plagiat itu. Tetapi saya pernah membaca beberapa artikel, termasuk misalnya ada profesor yang harusnya profesornya dicabut gara-gara melakukan plagiat. Jadi sebenarnya simpel aja Pak. Kalau kita mau menghilangkan plagiat itu, ya kita cantumkan sumber tulisannya gitu loh. Selama kita cantumkan sumber tulisannya, artinya saya mengambil tulisannya Mas Alif, tapi nggak seluruh satu buku juga kita ambil gitu kan.
mengambil beberapa tulisan Mas Alif, lalu kita di dalam daftar pustaka atau dalam footnote yang kita buat bahwa kita mengambil dari bukunya Mas Alif, buku judulnya ini, terbitannya ini, halamannya sekian, ya saya pikir itu sudah nggak plagiat lagi karena teori hukum kita kan teorinya itu aja. Artinya kalau mau pembaruan hukum, mau buat teori hukum baru, ya saya pikir sulit. Jadi kalau kita mau ngambil langsung teorinya, misalnya langsung ngambil dari bukunya Briefman, saya pikir kita lebih lama menerjemahkan bukunya daripada nulisnya gitu loh. Akhirnya kan kita ngambil teori yang sudah ditulis, misalnya ditulis oleh Mas Alif, misalnya yang udah ditulis di buku Mas Alif, bahwa Briefman menyatakan sistem hukum kita ada gini, ada culture, ada structure segala macam. Ya saya ambil aja dari bukunya Mas Alif, lalu saya masukkan ke tulisan saya. Tapi di footnote saya tetap tulis bahwa sumbernya dari buku Mas Alif. Itu udah nggak plagiat lagi gitu loh. Sangat berbahaya loh plagiat itu. Dari artikel yang saya baca itu tadi bahwa ada profesor yang harus kehilangan gelar profesornya, ada dokter yang harus berhadapan dengan hukum ketika dia melakukan plagiat murni kayak gitu. Artinya dia mengambil tulisan orang tapi dia tidak mencantumkan tulisan itu bersumber dari orang. Tapi saya secara pribadi belum pernah menulis tentang plagiat itu, Mas Alif. Baik Pak, berarti artinya konsekuensinya jika melakukan plagiat itu konsekuensinya administratif Pak ya, ketika misalkan gelarnya dihilangkan, kurang lebih seperti itu gitu Pak ya? Yang saya tahu seperti itu. Saya belum pernah lihat orang dipidana gara-gara plagiat. Baik, siap. Atau saya yang ketinggalan. Baik, ini ada pertanyaan lagi Pak dari Solihul Adam. Mungkin baiknya Bapak Ibu langsung bertanya supaya diskusi kita lebih interaktif Pak. Silakan Pak Solihul Adam. Siap, izin bertanya senior mentor. Siap Bapak. Siap Bapak. Mengingat ini kan ada ancaman resesi, kita sebagai lawyer ini kan ketika menyajikan legal opinion atau mencari sumber hukum itu kan ada beberapa undang-undang yang mungkin tidak berlaku ketika keadaan tertentu begitu mentor. Nah, mengingat dari itu kan kayak kita nanti menyelesaikan masalah klien kita ketika disuruh meminta untuk mencari hukumnya itu kira-kira bagaimana? Terima kasih senior. Ya itu tadi Pak. Kalau ini saya ceritakan pengalaman saya aja Pak ya. Saya nggak tahu kalau pengalaman rekan-rekan yang lain. Kalau saya itu kalau misalnya klien minta legal opinion lah, tolong Pak, saya dibuatkan legal opinion soal tanah saya sengketa sama ini gitu. Ya, yang pertama kali saya lakukan saya pasti searching di Google Pak. Saya searching di Google terkait peraturan misalnya tentang waris gitu, tanah waris, bagaimana hukum yang mengatur tentang tanah waris. Saya Google aja tuh hukum tentang tanah waris. Nanti kan keluar Pak banyak macam. Nah, saya kalau ngunduh, saya selalu mengambil unduhan di bpk.go.id Pak. Ya itu tadi, karena kalau kita klik undang bpk.go.id yang terkait masalah undang-undang tersebut, di bawahnya itu jelas banyak sudah tertulis misalnya undang-undang ini sudah dirubah, sudah mengalami perubahan ke satu, kedua, atau sudah tidak berlaku lagi atau segala macam. Kalau saya lebih mengarah ke sana Pak untuk mencari peraturan perundangannya, sehingga kita dalam membuat legal opinion itu ya nggak menggunakan peraturan perundangan yang sudah ada luar atau peraturan perundangan yang tidak berlaku lagi. Bahaya juga ketika kita masih menggunakan undang-undang yang lama, ketika kita sampaikan kepada klien yang minta legal opinion, lalu dengan percaya dirinya klien kita membawa ini ke dalam perkara, ya di dalam perkara udah pasti kita selamat malam gitu loh, karena peraturan perundangannya mungkin udah berubah atau tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dari peraturan perundangan yang lama tersebut. Demikian Pak Solihul. Bang Nofri izin sedikit memberikan referensi juga Bang. Siap. Jadi kalaupun teman-teman misalkan nanti browser gitu ya, browsing tentang kira-kira kita cari kata kuncinya misalkan rumah sakit gitu. Jadi ada sebuah platform namanya eclist.id. Jadi nanti teman-teman bisa, mungkin teman-teman sebagian udah ada yang tahu, bahkan sudah tahu semua. Di situ ada sebuah platform yang mana ketika kita menginput sebuah
kata kuncinya misalkan rumah sakit itu nanti seluruh peraturan perundang-undangan menurut hierarkinya nanti keluar di sana Pak Bu. Keren itu, Eklis ya. Iya Eklis Pak. Eklis. Penulisannya ini saya eja ya. Iya. Ko Charlie 5 Indonesia Sierra.id. Itu teman-teman di sana mungkin bisa dijadikan referensi juga kalau misalkan untuk mencari sebuah kata kunci yang berkaitan kira-kira kata kunci ini tuh ada di peraturan perundang-undangan, ada di hierarki mana-mana saja gitu, di sana teman-teman bisa cari lengkap. Izin Bang sebagai tambahan saja Bang itu Bang. eclis.id ya, .id ya. Ya. eclis.id. Itu udah benar tuh mudah-mudahan bisa jadi referensi juga. Nah, betul ada teman yang ngetik juga di kolom chat. Iya. Ya. Saya malah baru tahu ini, terima kasih sekali Mas Alif. Jadi referensi. Kita sama-sama advokat juga, artinya dengan perkembangan teknologi, teman-teman di luaran sana juga sudah memulai membuat big data mungkin Pak ya. Iya. Tentang peraturan perundang-undangan, karena sedikit sharing juga bahwa pada waktu itu Ikadin sudah sempat mau buat ini Pak database big data juga tentang peraturan perundang-undangan, tapi catatannya adalah ketika kita mencari sumber di JDIH Kemenkumham sendiri, peraturan perundang-undangan itu mereka tidak punya selengkap gitu, tidak punya lengkap, artinya saking banyaknya waktu itu coba download 7 hari berturut-turut laptop nyala untuk download peraturan perundang-undangan itu nggak cukup. Saking banyaknya dan saking ininya mereka bahkan instansi pun tidak mempunyai data yang lengkap dari pasca undang-undang dasar hingga terakhir itu mereka nggak punya database lengkapnya gitu. Tapi di Eklis lengkap ya Bang? Di Eklis sejauh ini sih lengkap sih Bang. Jadi mulai dari ya hierarki yang tadi Abang sampaikan, mulai dari undang-undang sampai Perda ya. Perda ada. Luar biasa itu. Semua. Kalau kata kuncinya misalkan kita cari apa misalkan rumah sakit atau bahkan limbah misalkan kayak gitu. Itu keluar ya? Keluar semua. Misalkan di undang-undang disebutkan 86 kali, di undang-undang A, di undang-undang berikutnya disebutkan 27 kali. Jadi nanti Bapak bisa filter lagi sendiri di sana Pak. Siap, luar biasa ini. Ini informasi berharga sekali kawan-kawan. Baik. Buat kita penulisan ilmiah. Keren Bang. Saya ya ini sharing aja Pak. Biar ya, kita saya terima kasih banget ini informasi sama rekan Ikadin biar mempermudah kita dalam menyusun dokumen-dokumen hukum ya. Terima kasih mentor senior. Saya sedikit aja tadi itu mengenai tantangan atau hambatan yang terberat dalam penelusuran dokumen, termasuk mungkin kita minta dokumen atau itu ke instansi pemerintahan. Terima kasih. Ya, saya sekalian jawab punya Bang Indra ini ya, bagaimana untuk mencari jurispruden ya. Saya pikir kalau kita googling putusan tentang tanah nanti keluar semua itu Bang di Google. Tinggal kita buka satu-satu aja sih, mana yang cocok dengan perkara kita baru kita ambil untuk jurispruden. Kalau atau langsung masuk ke mahkamah-agung.go.id juga bisa untuk mencari jurispruden ya Bang ya. Nah kalau hambatan kita mencari data ke instansi memang itu jadi kendala seluruh orang mungkin Pak ya. Jadi pemerintah dinas-dinas gitu atau pemerintah atau kementerian kalau kita minta data memang kayaknya agak dipersulit dengan prosedur yang demikian ribet, padahal keterbukaan informasi publik itu kan udah ada undang-undangnya sendiri, artinya kita bisa minta segala macam. Tapi ya itu tadi Pak, kalau sudah di Google nggak dapet, kita minta ke lembaga yang mengeluarkan ternyata tidak kasih ya. Kalau saya lakukan melalui Komisi Informasi Publik, Pak, saya gugat di sana biar dia mengeluarkan informasi tersebut. Tapi yang sifatnya boleh diakses oleh seluruh orang gitu Pak ya. Kalau kita mau minta berapa jumlah nuklir yang dimiliki oleh Menteri Pertahanan ya kemana-mana kita gugat juga nggak akan dikasih gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau
peraturan perundangan, di Google nggak ada, di Eclipse nggak ada misalnya. Tapi kita tahu misalnya adanya di Kementerian Perdagangan, misalnya kita minta secara resmi nggak dikasih, ya udah lewat Komisi Informasi Publik. Kita minta paksa melalui peradilan yang ada di sana kan. Jadi, biasanya kalau sudah dari sana dikasih Pak sama kementerian lembaga yang agak mempersulit terkait dengan dokumen-dokumen yang kita inginkan. Seperti itu Pak. Ya, mungkin kalau ada teman-teman mau yang bertanya silakan langsung open mic aja saja Pak. Langsung Iya. ditanya. Boleh bertanya? Ya, silakan Pak. Terima kasih. Selamat sore senior. Saya mau tanya, kalau seandainya kita waktu pencarian dokumen hukum dalam hal jurisprudensi ternyata ada terindikasi plagiat, plagiat di dalam putusan, apakah nanti putusan itu bisa gugur demi hukum, Bang? Terima kasih. Ya, aduh, saya pikir kalau sudah inkrah itu tidak ada lagi yang bisa membatalkan putusannya, Pak. Kalau apalagi putusan udah putus nih, udah inkrah nih, udah dijalankan. Lalu dalam pelaksanaan, dalam kita penelusuran hukum ternyata menurut kita ada yang salah, ya gugat ulang lagi, Pak. Kalau kita korban, kalau kita bukan korban ya nonton aja karena nggak ada legal standing kita untuk ikut menggugat putusan yang sudah inkrah tersebut. Ya dengan catatan kalau sudah inkrah ya Pak ya. Jadi ya kita juga sering Pak ketemu beberapa jurispruden yang ini putusannya kayak gini, ini kasusnya sama putusannya kok ke sebelah gitu loh. Sering ketemu kayak gitu Pak. Tapi ya karena kita pengacara ini kadang-kadang ngambil bahan itu kan yang sesuai dengan keinginan kita saat itu Pak. Ya jadi kita ambil jurispruden yang saat itu menguntungkan kita aja gitu loh. Yang tidak menguntungkan ya tidak pernah saya ambil buat bahan hukum. Ngapain juga kita ngambil kalau bakal menjatuhkan jawaban atau gini kita di sana. Tapi kalau membatalkan ya tidak bisa saya pikir Pak, kecuali kita kenal sama yang menggugat, yang kalah itu, lalu kita bilang bahwa itu gugatan salah, kita lakukan gugatan ulang aja, kayak kalau dia mau baru kita lakukan, ya lumayan kan dapat perkara satu Pak. Tapi kalau kita nggak ada legal standing ke sana segala macam, ya nggak bisa juga kita masuk ke dalam gitu. Saya pikir demikian ya Pak ya. Baik, mungkin ada penanya lagi, Bapak Ibu. Kalau tidak ada, saya sedikit sampaikan tadi informasinya, sedikit saya belum sampaikan. Jadi aplikasi platform yang tadi saya sebutkan itu free Pak. Gratis ya? Gratis Pak. Jadi tinggal register saja, langsung bisa mulai pencarian. Tapi di situ juga ada fitur premiumnya. Tapi jujur fitur premiumnya saya kurang tahu apa bedanya dengan yang free. Tapi yang jelas yang free itu sudah bisa memudahkan kita untuk mencari sebuah kata kunci dalam peraturan perundang-undangan yang ada gitu Pak. Jangan-jangan yang gratis itu kurang 1 lembar Mas, enggak ya? Kayaknya gini Pak, kalau yang free itu kita nggak bisa download PDF peraturan perundang-undangan yang keyword yang kita cari. Jadi misalkan kalau kita sudah tahu ada di undang-undang A atau peraturan pemerintah nomor sekian, itu kita cari di portal yang berbeda, tinggal cari aja PDF-nya, kurang lebih kayak gitu. Oh, jadi itu informasi awal ya Bang ya? Kalau yang ya? mungkin sepertinya kayak gitu Pak, kalau yang bedanya yang premium dengan yang free. Kita agak lebih effort memang kalau yang free itu Pak. Iya. Takutnya lembarnya kurang 2. Iya. Tapi mudah-mudahan informasinya bisa dimanfaatkan sama teman-teman Ikadin semua. Ada sumber awal Bang, benar Bang, itu yang bagus sekali, sumber awal nyarinya undang-undang nomor berapa gitu kan, baru kita cari di Google atau di mana. Baik. Kalau misalkan teman-teman Bapak Ibu sekalian tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita ada satu Mas Salib. Oh, silakan Bang Ilman Dani Lubis, silakan dari Selamat sore Mas Nofriansah. Ya, Pak. Dalam penelusuran hukum, Mas, jika antara data primer dan sekunder dia bertentangan,
Namun yang menguntungkan kita itu datanya data sekundernya, bukan data primernya misalnya. Kan ada kadang kita dalam penelusuran hukum itu kan antara peraturan dengan di bawah-bawahnya itu kan bisa bertolak belakang tuh kan. Iya. Nah, namun justru yang menguntungkan kita itu adalah di data sekundernya atau di data tertiernya. Itu bisa kita gunakan apa enggak? Tidak kita mengacu kepada data primer karena itu tak anggap tidak menguntungkan kita dalam penelusuran hukum. Mungkin itu Mas Nopri. Ya, saya nggak tahu Pak jawaban yang benernya apa gitu ya. Tapi kalau saya gitu kan, saya bicara saya ya. Kalau saya itu yang menguntungkan saya jadikan dasar untuk legal opinion selama peraturan tersebut berlaku, Pak. Ya, jadi misalnya apa masalah apa ya yang suka bertentangan, misalnya masalah buruh atau tenaga kerja gitu. Di undang-undang ini misalnya UUD 45 masalah buruh ini begini, tapi ternyata di dalam peraturan perundangan di bawahnya ada yang lebih menguntungkan, saya pakai itu aja, Pak. Selama connect ya, klik dengan perkara kita, sumbernya resmi misalnya dari peraturan pemerintah atau peraturan menteri atau apa atau perda atau apa ya kita gunakan saja, Pak. Nanti ya kalau seandainya lawan jeli lalu melihat itu bertentangan ya tinggal kita debatable aja di persidangannya, Pak. Seperti itu. Kalau saya, tapi apakah boleh atau tidak selama ini saya gunakan boleh-boleh saja gitu loh. Artinya ya tinggal lawan aja Pak. Kalau dapat lawan yang kritis ya siap-siap debatable. Kalau lawannya nggak kritis, nggak suka baca ya menang WO. Seperti itu. Itu jawaban saya Pak ya. Boleh diikuti boleh enggak Pak, karena makasih Mas. Ya. Kalau dibilang boleh apa enggak, saya pakai itu. Itu. Ya. Ya Pak. Cukup Mas Alif. Ya. Baik, Bang Dani, silakan. Terima kasih. Mungkin kalau misalkan sudah tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri saja mungkin legal upgrade ke-17 ini. Luar biasa, animonya sangat tinggi juga. Tadi sampai tembus 96 peserta, teman-teman di Kadin di seluruh Indonesia. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih juga Bang Dani, Bang Nofriansah, Bang Dr. SAMH. Terima kasih banyak. Dan juga saya lihat ada hadir dari unsur DPD, DPP, dari DPC juga hadir. Terima kasih banyak waktunya. Baik, terima kasih banyak. Demikian acara Legal Upgrade yang ke-17 ini. Acara serupa akan kita laksanakan juga 2 minggu ke depan. Insya Allah sudah ada narasumbernya. Nanti untuk link dan informasi selanjutnya mohon dilihat di Instagram maupun sosial media Kadin yang lainnya. Demikian, terima kasih banyak. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.